Perkenalkan, nama saya Yuyun Hitisani dengan NIM 2309035000020 dari kelas manajemen C. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode harga pokok pesanan. Jadi metode ini sebuah konsep mengenai dalam akuntansi biaya yang banyak digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang berdasarkan pesanan khusus. Baik, langsung saja. Dalam dunia produksi, perusahaan harus mampu menghitung biaya secara akurat. Perhitungan ini sangat penting untuk menentukan harga jual, mengendalikan biaya, serta mengevaluasi keuntungan suatu pesanan. Salah satu metode yang paling banyak untuk produksi berbasis pesanan adalah metode harga pokok pesanan atau job order costing. Metode ini memungkinkan perusahaan menghitung biaya produksi untuk setiap pesanan secara terpisah. Karena setiap pesanan biasanya memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Contohnya adalah pencetakan, bengkel, industri garment custom, dan perusahaan konstruksi. Pada jenis usaha seperti ini, satu pesanan dengan pesanan lainnya ini bisa sangat berbeda, mulai dari desain, ukuran, hingga jumlah produk. Adapun pengertian metode harga pesanan adalah metode pengumpulan biaya produksi yang dilakukan berdasarkan pesanan tertentu, di mana setiap pesanan dicatat di dalam kartu harga pokok pesanan atau cost sheet. Metode ini ada 3 komponen biaya utama yang ikut dihitung. Yang pertama biaya bahan langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang terakhir itu biaya overhead pabrik. Ini yang dapat berupa biaya tetap maupun biaya variabel. Semua biaya yang timbul dicatat sesuai pesanan hingga biaya produksi benar-benar mencerminkan kebutuhan pesanan tersebut. Adapun karakteristik metode harga pokok pesanan. Ada beberapa jenis ciri yang membedakan metode harga pokok pesanan dari metode lain. Yang pertama itu produksi langsung secara terputus-putus. Artinya, produksi baru dilakukan ketika ada pesanan masuk. Jika belum ada pesanan, produksi dihentikan. Yang kedua, ini produk dibuat sesuai permintaan pelanggan karena mengikuti spesifikasi pemesanan. Hasil produksi biasanya unik dan tidak sama dengan pesanan lainnya. Yang ketiga, ada produksi dilakukannya untuk memenuhi pesanan, bukan untuk stok gudang. Yang keempat, setiap pesanan membutuhkan perhitungan biaya secara individual. Yang kelima, biaya dibagi menjadi biaya produksi langsung dan tidak langsung. Yang keenam, ini biaya overhead pabrik, dibebankan berdasarkan tarif tertentu yang ditentukan di muka. Yang ketujuh, harga pokok per unit dihitung ketika pesanan selesai diproduksi. Dengan kata lain, metode ini memberikan informasi biaya yang lebih akurat untuk setiap pesanan dibandingkan produksi massal. Selanjutnya ada sistem pembebanan biaya. Dalam metode harga pokok pesanan, pembebanan biaya dilakukannya diantaranya yaitu pertama biaya bahan baku langsung, dicatat berdasarkan biaya sebenarnya yang digunakan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung juga dicatat sesuai biaya aktual. Yang ketiga, biaya overhead pabrik, dibebankan menggunakan tarif BOP, misalnya berdasarkan jam kerja mesin atau tenaga kerja. Setiap pesanan mendapatkan alokasi biaya yang sesuai dengan pemakaian bahan tenaga kerja dan biaya overhead. Baik, adapun contoh kasus perhitungannya. Penelitian ini mengambil sampel 2 jenis produk yang dipesan oleh konsumen untuk dianalisis harga pokok produksinya, yaitu FVM device guarantee card dengan jumlah pemesanan mencapai 96.000 serta stiker packaging sayang rose sebanyak 10.000 lembar. Perhitungan harga pokok pesanan meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Baik, yang pertama itu ada biaya bahan baku. Pada tabel pertama ini,
memproduksi 96.000 PCS VM device warranty card, total biaya bahan baku yang digunakan mencapai Rp1.717.417,50. Biaya ini berasal dari pemakaian kertas HVS 70 gram sebanyak 6 rim dan tinta prime black seberat 0,3 kg. Adapun tabel kedua yaitu biaya bahan baku stiker packaging sayang Ross. Ini tabel 2 ini menunjukkan total biaya bahan baku sebesar Rp1.291.789,03 saat memproduksi stiker packaging sayang Ross dengan width 10.000 PCS dan akan memerlukan bahan baku berupa stiker fomo dan tinta 4 warna, crayon, magenta, yellow, black. Selanjutnya yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung. Baik, pada tabel ketiga ini total biaya tenaga kerja langsung untuk memproduksi VM device warranty card adalah Rp545.000 yang mencakup upah harian untuk 1 orang desainer dan 6 orang pekerja cetak. Yang selanjutnya ada ini tabel 4. Pengeluaran untuk tenaga kerja langsung dalam proses produksi stiker packaging sayang Ross mencapai total Rp245.000 yang mencakup kompensasi untuk 1 staf desain dan 2 operator cetak. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Kita bisa lihat tabel 5. Ini perhitungan biaya overhead pabrik. Ini ada keterangannya, ini biaya sewa gedung jumlahnya Rp300.000, biaya listrik Rp600.000, biaya ongkos kirim Rp150.000, biaya peralatan kantor Rp80.000 dan perawatan mesin Rp800.000. Jadi total semua ini yaitu Rp1.930.000. Adapun perhitungan BOP selama 1 minggu 1 jam kerja mesin, diantaranya itu kita bisa lihat produknya ini VM device warranty card. Jumlah karyawannya ada 7 orang. Hari kerjanya ini ada 2 hari, jam 8 jam, total 112. Stiker packaging sayang Ross ini ada 3 orang jumlah karyawannya. Hari kerjanya ada selama 1 hari, selama 8 jam, totalnya 24. Jadi 112 dijumlah dengan 24, jadi total jam kerja langsung itu 136. Adapun rumus perhitungan tarif BOP per jam yaitu tarif BOP per jam sama dengan total biaya dibagi overhead pabrik. Total biaya overhead pabrik dibagi total jam kerja mesin. Rp1.930.000 dibagi 136. Hasilnya Rp14.191,18. Perhitungan BOP untuk pesanan VM device warranty card itu 96.000 PCS. Tarif BOP per jam dikali jam kerja langsung itu sama dengan 14.191,18 dikali 112 sama dengan itu Rp1.589.412,16. Perhitungan BOP untuk pesanan stiker packaging sayang Ross 10.000 PCS. Tarif BOP per jam dikali jam kerja langsung sama dengan Rp14.191,18 dikali 24. Hasilnya itu Rp348,32. Jadi dari temuan yang diperoleh dapat ditarik pemahaman bahwa mekanisme perhitungan biaya produksi berbasis pesanan yang cukup diterapkan oleh PT Tegar Mandiri Jaya
telah memberikan hasil yang cukup optimal dalam mencerminkan kebutuhan tiap proyek produksi yang bersifat unik. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.